Seharian penuh nih anaknya udah mau ini butuh ini mah terus suaminya datang mah meledak lah dia. Bomnya. Pernah nggak saya ditanya tuh capek pergi dari luar mencoba mencukupi nafkah keluarga, tapi saya pernah ditanya nggak, tadi kamu makannya tepat waktu nggak? Sebagian ibu-ibu nih dia level batasnya dicolek dia nangis. Itu kan berkaitan sama trauma yang dia laluin. Dan terkadang perempuan itu ada satu titik mana ya udahlah, udah hafal sama perlakuan itu yang terkadang ya udah nggak apa-apa. Karena pas anaknya makan dan anaknya nonton, itu momen dia bisa napas tuh. Terkadang orang tua dia bilang, oh nggak apa-apa deh kena pukul. Oh nggak apa-apa deh dia kayak gitu. Terkadang orang tua kadang mikirnya nggak mau rumit lah, dimaafin. Kepala sekolahnya juga nggak usah kepala sekolahnya lah, gurunya, wali kelasnya tutup mata. Nggak apa-apa Bu, dimaafin Bu. Masa anak itu kan selesai antara 0 sampai 12 tahun. Maksimalin lah dulu itu sama orang tuanya. Jadi banyak-banyakin main sebelum mereka umur 12 tahun. Nggak usah bilang baik kan nanti kebablasan ini. Main itu fungsinya sangat banyak. Jangan sampai kebalik 12 tahun terakhir baru main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast, masih bersama saya Syifa Amin. Kita pada kesempatan kali ini kedatangan dua orang praktisi, juga punya pengalaman yang panjang di dunianya masing-masing gitu. Nah, kita akan ngobrolin tentang secara umum kan Indonesia, pemerintah negara ini punya visi untuk mempunyai generasi emas di tahun 2045 kalau nggak salah ya. Itu mengingat bahwa bonus demografi yang lebih dari 60% masyarakat Indonesia itu adalah anak-anak muda, anak-anak remaja usia produktif. Sehingga kalau mereka terdidik, mereka punya cukup kemampuan nanti akan panen di 2045. Tapi setelah saya ngobrol dengan pakar-pakarnya, satu Mbak Admira Eka dan Mbak Isna. Mbak Isna aja. Kok yang tadinya terbayang Indonesia emas itu kok ada rasa kecemasan ternyata di situ ya. Mengingat ini Mbak Eka ini adalah seorang psikolog ya. Ya betul. Seorang psikolog yang sehari-hari berhubungan dengan anak-anak yang datang ke berkonsultasi, diantarkan orang tuanya atau keluarganya, juga psikolog keluarga, anak-anak remaja begitu. Tapi ternyata nggak bisa hanya dibatasi di ruang psikologi saja, karena ada ranah-ranah yang bersentuhan dengan dunia hukum. Ya. Dengan Mbak Isna yang seorang sarjana hukum, seorang lawyer juga ya. Iya betul. Seorang lawyer yang juga bersentuhan dengan case-case yang melibatkan keluarga, anak dan segala macamnya. Nah sekarang Mbak Eka terlebih dahulu deh. Kalau tadi saya bilang ada rasa cemas di masa yang akan datang itu. Sebenarnya pasien atau apa istilahnya, pasien atau klien yang datang ke Mbak Eka itu rata-rata masalahnya apa dan sebabnya apa sih Mbak? Baik. Nah ini Pak, di psikologi itu jokesnya adalah kalau seseorang merasa cemas, artinya ada proses berpikir di situ Pak. Oh, bukan anxiety disorder gitu. Memang jatuhnya ada anxiety ya. Tapi seenggaknya di situ jadi ada otak survival mode yang bikin dia jadi waspada. I see. Waspada itu kan nggak selalu jelek ya. Waspada itu kadang bikin orang jadi ngerasa aku harus berbuat apa supaya kita nggak terjadi sesuatu yang kita nggak mau. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya yang datang itu seperti apa, karena saya memang berkecimpung di dunia anak, remaja dan keluarga. Rata-rata itu berangkat dari kasus yang berkaitan dengan emosi. Ini yang lagi sering panen nih dalam tanda petik ya Pak, quote and quote panen, bukan maksudnya
panen apa, tapi kasus itu pasti rata-rata mayoritas masuk dari ranah emosi. Itu paling rame. Emosi. Kebiasaan yang berubah misalnya. Terus jadi sering marah-marah, jam tidur berubah. Nah, biasanya pintu gerbangnya dari situ. Pintu gerbangnya dari emosi, ada ketidakteraturan perubahan jadwal, emosi meledak-ledak. Anak tiba-tiba emosi meledak. Betul. Begitu. Nah, itu yang seperti itu terjadi. Akar masalahnya itu dari mana? Atau memang dia dari lahir memang sudah membawa masalah seperti itu? Atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu terjadi? Ya, baik Pak. Ini menarik nih Pak. Rajin banget saya dapat, karena saya agak aktif di media sosial. Pertanyaan ini sering muncul. Ini sebenarnya kenapa bisa begini, dari mana asal mulanya? Di psikologi itu memang ada yang bersifat genetik atau keturunan genetik. Dari genetik ayah dan ibunya, dari keluarga besarnya. Jadi kalau kita ngomongin keturunan itu bukan hanya antara pasangan itu aja, tapi kita lihat juga track recordnya ke belakang. Ada nggak nih yang berperilaku serupa, mirip seperti ini? Nah, karena ini juga nanti menentukan gejala, levelnya, sejauh apa penanganan dan lain sebagainya. Ada juga yang terjadi di tengah jalan. Misalnya tadi dalam masa kandungan, di masa prenatal. Contoh yang paling sering adalah figur ibu yang dia nggak dapat kebutuhannya dia yang harus dia dapat semestinya ketika di masa prenatal atau kehamilan. Contoh, dia nggak ada rasa aman, nggak disupport, karena kan hamil itu berkaitan sama hormonal kan Pak. Ya, jadi banyak perubahan hormonal di situ. Sementara kalau dia menghadapi situasi yang bikin stres tiap saat, akhirnya dia memproduksi hormon stres terlalu banyak. Nah, hormon stres ini bisa menyebabkan larinya kemana-mana. Contoh aja, kita mungkin secara awam bisa ngelihat nih, detak jantung jadi nggak beraturan. Ya, akhirnya kan dia jadinya bingung, ini kenapa ini ibuku nih kok nggak bisa tenang, dia nggak bisa nggak settle gitu dalam menerima kondisiku. Selain detak jantung, kita juga bisa lihat irama nafas, denyut nadi. Nah, semua itu yang paling gampang dilihat, dianalisis ya dari kondisi itu tadi, ibu-ibu yang nggak nyaman pada saat masa kehamilan. Atau di tengah jalan, nanti pola asuh ganda. Apa itu pola asuh ganda itu? Pola asuh ganda itu adalah udah lahir nih anaknya, tapi karena masih tinggal bersama pondok indah mertua tadi itu Pak ya. Oke, dengan keluarga extended family-nya gitu. Akhirnya ini salah, ini nggak bener, sampai akhirnya nih si ibu, ya udah terserah lah, udah yang bener gimana karena aku salah terus nih. Terserah baik lah gitu. Begitu kira-kira Pak. Nah, jadi sumber masuknya atau seseorang bisa bermasalah psikologis tuh kita nggak bisa bilang mutlak karena A, B, C. Rata-rata datangnya itu sudah kompleks. Karena kan kita nggak terbiasa, kayak kalau kamu udah ngerasa agak mau batuk nih, kamu ke dokter ya, misalnya gitu, enggak. Tapi ketika batuknya udah kumat, tambah asma, tambah apa, tambah baru cari pertolongan. Oke. Nah, itu jadi kalau gambarannya secara gampang nih, secara umum, kita nggak bisa bilang dari mana asal muasalnya. Itu kan mungkin ya dalam tanda kutip keluarga yang let's say normalnya orang Indonesia, misalnya maksud saya normalnya orang Indonesia itu masih pengantin baru, biasanya tinggal di rumah mertua, terus kemudian ada pengasuhan ganda tadi itu, obrolan juga mungkin dengan suami tidak sebagaimana yang dibayangkan ketika mereka masih pacaran gitu ya. Kalau pacaran, belum lagi kalau kawin paksa kan nggak ada. Jodohin maksudnya ini. Apa? Jodohin ini maksudnya kawin paksa. Jodohin ini maksudnya. Siti Nurbaya. Jadi beda ini, tahulah beda perbedaan generasinya. Nah, tapi kan ada juga kadang yang lebih ekstrim lagi, ketika dia di masa pacaran kurang saling mengenal soal visi dan segala macamnya. Tapi ketika mereka juga berkeluarga di awal-awal nggak ada sekolahnya bagaimana berkeluarga yang baik itu, terus membesarkan anak gimana gitu. Kita bisa mengidentifikasi ini misalnya gini, pola hubungan antara suami istri atau dengan extended family ini masih dalam, let's say konfliknya masih di konflik keluarga yang normal.
yang mungkin masih bisa diselesaikan. Sampai batas mana kemudian, oh ini ada kekerasan psikologis nih, misalnya begitu ya. Ada kekerasan psikologis, ada apalagi kekerasan fisik gitu, yang ini nggak bisa diselesaikan dengan cara pendekatan yang sifatnya counseling gitu, tapi harus dibawa ke ranah yang lebih lanjut ya. Lebih lanjut dikonsultasikan dengan pakar hukum. Itu di mana batasnya? Kita langsung beranjak ini ya. Batasnya sebenarnya masing-masing beda ya. Karena menurut saya terkadang ada sebagian ibu-ibu nih, dia level batasnya dicolek, dia nangis. Itu kan berkaitan sama trauma yang dia laluin. Terkadang kan seperti yang sering saya bilang, bahwasanya terkadang kalau kita udah lebam-lebam nih, kita kena colek dikit, lebamnya kan sakit. Nah begitu juga kayak gitu, dirunutkan kayak gitu. Jadi terkadang ada ibu-ibu istri di sana yang dikasarin secara mulut dulu nih. Karena secara hukum sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga ini nggak cuma fisik kan, ada finansial dan hukum, finansial dan mental. Finansial dan mental. Nah mentalnya itu bisa berasal dari dimaki-maki, dikatain kasar, dibohongin bahkan, dan itu terus menerus. Dan terkadang perempuan itu ada satu titik mana, ya udahlah, udah hafal sama perlakuan itu yang terkadang ya udah nggak apa-apa, karena dia menghitung faktor yang lain kayak perekonomian, dia belum settle. Kalau seumpamanya dia masuk ke ranah hukum, terus dia gimana anaknya, terus gimana dia cari perekonominya, dia akan mencukupi dari mana. Ada juga perempuan yang dipukul sekali karena faktor takut, terus dalam ancaman orang tuanya. Sebenarnya itu semua kalau secara hukum ya udah dilaporin aja. Sudah bisa masuk kan? Delik hukum. Iya. Harusnya. Yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, asal kita kena tampar, kita visum, ada lebam, kita laporin ke polisi, sudah kena masuk unsur pasalnya. Tapi kan perempuan kadang dia level menahan sakitnya, ya, menahan sakitnya sampai sejauh apa, masing-masing perempuan beda. Beda-beda. Terkadang faktor yang paling sering dihitung sama perempuan ekonomi, ekonomi dan anak. Ya, itu disarankannya bagaimana? Maksud saya begini, baiknya bagaimana kira-kira? Mengingat gitu, kadang itu kan saya bukan perempuan, jadi nggak bisa merasakan gimana rasanya jadi perempuan ya. Kadang kan sering perempuan itu lebih nggak apa-apa lah saya yang jadi korban, yang penting saya selamatkan anak saya, memikirkan hal yang lebih besar dan kemudian melupakan dirinya sendiri gitu, sehingga toleransinya terhadap kekerasan itu begitu luas. Sehingga membuat dirinya jadi korban. Nah, yang kira-kira langkah yang lebih bagus itu batas toleransinya untuk saya dipukul sekali sebenarnya laporin. Laporin itu tidak langsung ke ranah hukum ya. Kan kalau dalam agama, setahu saya, menurut pengalaman kita lewat mediasi ke keluarga terdekat. Keluarga terdekat nggak bisa ke lingkungan. Kalau masih belum bisa, ini didamaikan, nggak akan ngulangin lagi, bikin surat perjanjian perdamaian lalalali. Kalau masih nggak bisa, dia masih mengulang lagi, ya sebaiknya dilanjutkan ke ranah hukum, karena efek jerahnya kan berarti nggak ada. Sekali didamaikan keluarga, berarti kan keluarga besar udah tahu nih mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Didamaikan, berjanji nggak akan ngulang lagi, janji. Ternyata masih ngulang. Keluarga nggak bisa jadi dia menempuh ke Pak RT lah, yang lingkungan atau yang dituakan di lingkungan situ. Kita bilang, Pak, saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dipukul lah, diapain.
Artinya itu juga bagian dari resolusi itu tadi ya. Sebelum kita melangkah yang nggak harus rumit gitu, yang pusing gitu, kita bisa pakai langkah yang sedikit gitu. Oke. Ada start pointnya. Jadi nggak biasanya kalau laki-laki nih biasanya kalau dinasehatin sama keluarga dulu dia kalau dengerin dinasehatin dia maulah melakukan perubahan. Kalau masih nggak mau, ya kita cari lingkup yang lebih luas lagi. Jadi kita pakai mengetuk rasa malunya, egonya diketuk dulu. Kalau masih nggak lagi, ya karena kan berarti enforcement, ya. Itu udah nggak bisa stop kan? Dosisnya harus ditingkatkan lagi. Daripada kita yang remuk redam, ya iya kalau dipukul doang, pukul tendang coba. Kalau kasus-kasus sekarang yang kayak bang pegawai mukulnya udah kayak gimana? Ya sebagai praktisi KDRT juga saya bahwa sebenarnya dipukul fisik sakit itu lebih sakit mentalnya. Jadi rasa sakit di pikiran itu menyembuhkannya lama bertahun-tahun. Jadi ada rasa itu nusuknya jauh ke dalam. Jadi gini, terkadang akhirnya kalau di saya ya ini jadi curhat. Kalau di saya bahkan maksudnya di klien-klien Mbak Isna, bukan di Mbak Isna sendiri kan, Wak? Iya, gitu. Jadi ketika mereka merasakan bahkan bukan dipukul sama suaminya, dipukul sama anaknya, itu rasa sakitnya itu keulang lagi, kayak kemarin dipukul sama gitu. Jadinya efeknya akan panjang ya. Oke. Nah, dampak-dampak dari situasi entah KDRT, situasi yang tadi itu mungkin pembiaran atau bukan pembiaran keacuhan, kecuekan lah gitu keluar suami misalnya terhadap istri. Itu dampak model pengasuhan yang tidak ideal seperti itu kepada anak kayak gimana Mbak ya? Oke, baik Pak. Ini sebelumnya supaya kita tidak terlihat terlalu menyudutkan salah satu pihak ini ya. Nah, ini saya coba kasih gambaran. Kadang gini, tadi di awal kita sempat bahas nih. Sebenarnya entah itu Gen Z atau senior generation atau apapun itu, biasanya kalau ada yang mau konsultasi terkait pasangan, terutama anak ya yang sedang berkuliah nih ya Pak. Itu yang saat ini saya anjurkan adalah kamu tuh pas bukan menormalisasi hal-hal yang berkait hubungan ya, tapi kalau sudah ada kan mau nggak mau kita akhirnya kuratif, nggak bisa preventif lagi. Yang kamu obrolin tuh apa? Jadi saya tekankan tuh itu terus, jangan sampai cuma ngomong ini weekend kita mau makan di mana, kita mau pergi kemana. Maksudnya pas kalau istilahnya pas rekreasinya itu taruh atau pacaran atau rekreasinya itu ngobrolinnya kalau memang serius ya sudah. Kalau memang serius tanyain. Kamu kalau ibu bapakmu marah, modelnya kayak gimana? Oh, ayahku tuh kalau marah misalnya banting pintu dan pergi. Berarti ada kecenderungan tadi meniru pola yang sama, mirroring tadi yang sempat dibahas tadi. Oh, problem solving yang terlihat adalah kalau untuk menyelesaikan masalah itu banting pintu dan pergi. Itu yang dia punya. Dia salah nggak? Enggak. Karena dia nggak punya referensi lain. Makanya kayak konsultasi pranikah atau segala macam sekarang kan udah kayaknya diwajibkan, terutama di Jogja tuh Pak. Sebelum nikah harus konsultasi dulu pranikah. Konsultasi pranikah. Ya, nah, perjanjian pranikah juga. Perjanjian pranikah itu nanti beda lagi ya Pak ya. Nah, jadi kayak nah, itu jadi saya lebih suka menekankan hal-hal seperti itu dulu. Kalau obrolan kalian masih seputar kayak yang indah-indah tadi, sarana rekreasi, berarti ini belum siap untuk kejeng lebih serius. Karena udah bisa dipastikan ini pasti chaos. Sedangkan jadi laki-laki itu gak ada yang nanti dibilang susah loh jadi laki-laki itu, kamu udah nikah nih ngambil tanggung jawab, tiba-tiba ada istri, ada anak, ada apa segala macam, yang itu harus kamu semua yang bayar. Terus kesenangannya dia siapa yang mikir? Istrinya juga lupa untuk ngasih kesenangannya.
kadang suami-suami yang pada konsultasi pada akhirnya ketika saya undang nih, anaknya bermasalah masuk. Sejak ada anak pertama, saya toleransi Mbak Eka. Saya nggak dapat lagi tuh dimanjain. Saya nggak dapat lagi perhatian dari istri. Setiap hari yang saya lihat hanya istri saya tuh sibuk meluk anak saya. Lahir anak kedua, anak ketiga, makin jurangnya tuh terlalu jauh. Saya juga pengen dilus-lus. Pada akhirnya kalau harga dirinya sudah terketuk gitu Pak, tadi ya kita mengetuk ego dan harga diri tadi ya. Ego, harga diri, emosi. Udah nggak ada lagi yang ditutupin. Ya nangis. Pernah nggak saya ditanya tuh capek pergi dari luar mencoba mencukupi nafkah keluarga, tapi saya pernah ditanya nggak? Tadi kamu makannya tepat waktu nggak? Nggak seperti zaman dulu. Sudah makan belum? Mau tidur aja. Iya betul. Zaman dulu gitu ya Pak ya. Nah, zaman dulu gitu ya. Dulu belum ada WA. Dulu kentongan kan. Berapa kali dia udah makan itu ya. Kayak gitu-gitu Pak. Akhirnya kan mau nggak mau yang harus saya undang istrinya, Ibu. Semua laki-laki tuh menurut saya ya karena dia punya energi maskulin, si maskulin ini tuh perlu diperlakukan seperti disayangi, dicintai, ya bukan berarti yang feminim tidak. Perlu disantuni juga gitu ya istilahnya. Seenggaknya kayak ya ini ada kelebihan uang belanja minggu ini gitu. Santunan psikologis. Nah itu Pak. Jadi seperti itu. Makanya saya nggak bisa bilang kayak ini suami saya nggak tanggung jawab, nggak peduli sama anak, nggak ini. Tapi sebagai manusia biasa kita bicara ini dia terpenuhi nggak? Anak-anaknya cuma deket pada saat mau minta barang doang. Tapi pas hari-hari nggak ada tuh interaksi bertiga. Bukan nggak mau sebenarnya si suaminya, tapi kadang udah lupa caranya buat masuk lagi. Nah masalah utamanya adalah biasanya gengsi. Udahlah istriku capek, awalnya bisa kayak gitu. Lama-lama jadi kayak loh, kok dikasih toleransi capek tapi keterusan. Nggak ada penyadaran diri. Nah, penyadaran diri. Tapi si istri juga dikirain ngurus anak 24 jam nggak mau meledak apa ibaratnya gitu. Sampai ibaratnya kita mau ke WC tuh tetap diketokin ya mama. Nah, dan kadang suami juga nggak tahu tuh Pak. Nggak ngeh gitu. Ini teman-teman untuk Gen Z yang sudah pada mau menuju ya. Kadang ada klien-klien saya nih yang masuk ke saya ya Pak. Panggilan antara suami istri dan anak itu sebaiknya nggak sama. Panggilan antara contohnya nih jadi rancu nih. Ya harus ada panggilan spesial antara mereka berdua pasangan. Karena gini, cewek-cewek itu kadang kalau udah overwhelmed, udah kelelahan, disentuh, dipanggil dengan panggilan yang sama berulang-ulang kali, itu rasanya capek, tiba-tiba drain energinya habis. Karena apa? Seharian penuh nih anaknya udah mau ini butuh ini mah terus suaminya datang mah meledak lah dia bomnya. Nah gitu Pak. Tapi ya mungkin karena masih kurang lazim ya di kita di Asia Tenggara untuk biar sama Mbak Eka, biar kembar ini tapi nggak ngerti dampaknya buat istri itu ketika disamain tadi. Karena apa? Ketika dipanggil anak-anak, ini kan yang sudah termaca di pikiran adalah ini butuh bantuan. Padahal suaminya datang nih mau bilang mah roti bakar, tapi karena termaca mah duluan, beban apa lagi yang mau dikasihin? Atau dia manggil sayang sampai tua, ditanya kenapa manggil sayang terus, saya lupa namanya. Wah. Levelnya beda itu. Levelnya udah beda. Gitu ya. Kayak gitu-gitu Pak. Jadi harus sedang kayak gitu. Nah, itu dampak tadi itu ya. Tentu saja punya kontribusi pola hubungan orang tua gitu, pengasuhan dan segala macam. Mestinya idealnya keduanya punya kesadaran untuk bisa saling memenuhi kebutuhan mental, kebutuhan psikologis satu sama lain. Afeksinya. Selain materinya kan selama ini yang terpikir itu hanya materinya saja. Ya, karena memang mindsetnya di Indonesia cinta tuh nomor sekian, yang penting uang, yang penting duit. Tiba-tiba udah kaya nih, bubar. Karena nggak ada cukupnya. Nah itu tadi fenomena ya orang tua, apalagi yang masih Gen Z. Kalau di sekitar sini tuh ada yang
suaminya pulang kerja main game aja terus gitu. Gitu. Itu kira-kira pengaruh ke perkembangan anaknya kayak gimana itu? Kayak tadi Pak, model-model itu. Kita tuh kan kalau sudah berani memutuskan punya anak, ya ini mohon maaf orang tua di luar sana ya nggak enak ini jawabannya Pak ya. Karena gini, referensi yang anak punya, referensi itu terkait sama problem solving, pemecahan masalah. Bapak pulang capek le, tak ngegame sih sedilit. Nah sedilit totonya sejam, 2 jam, 3 jam sampai pagi. Sampai pagi. Dan tentu dia kerja lagi. Akhirnya yang dipunyain referensi otaknya si anak-anak ini, referensinya adalah kalau aku capek aku main game. Dan siapapun tidak boleh mengganggu-gugat. Apalagi kalau ibunya tipe yang udah ayah capek, nggak usah dideketin, jangan diganggu. Tunggu aja bentar lagi. Dia nggak usah. Kalau dulu Pak, ya ini balik lagi ya, generasi old nih ya. Kalau zaman saya dulu kan anak-anak nakal tuh ketahuan banget tuh Pak. SMP kelas 2, SMA kelas 2, SMP kelas 2. Kelas 2 ya, di kelas-kelas rata-rata di kelas-kelas yang dia udah nyaman gitu kan. Sekarang nggak bisa Pak. Kelas 3 SD, 4, 5 itu udah muncul semua. Jangankan itu, yang lebih kecil lagi lebih pinter protes. Jadi konflik itu lebih besar. Makanya kalau ditanya tadi gimana fenomena ayah gini, ya sekarang akhirnya saya kembaliin. Bisa nggak diperkaya. Jadi kalau stres ya stres, capek ya capek, tapi jangan ngegame doang. Tambahin kayak bapak capek nih ngarit kayak di depan rumah gitu. Referensinya ngarit kayak saya aja. Ngarit ya. Angan wedhus, angan sapi. Maksudnya kalau angon wedhus, angon sapi ngarit kan ada grounding di situ Pak. Betul. Grounding maksudnya kayak mereka kembali ke alam, back to nature ya. Stress release-nya itu banyak bentuknya, nggak hanya cuma satu. Saya nggak bilang jangan ngegame, nggak bisa. Karena mabar itu kan sambil ngobrol sama temen dan ngegame. Tapi tolong tambahin 1 atau 2 referensi lain kalau capek, supaya memori atau referensi otak si anak ini juga bertambah. Oh ternyata kalau capek ini bukan cuma main game duduk di sofa dan nggak boleh apa-apain. Tiba-tiba ibunya kesel nih, cabut wifi-nya. Wah, perang dunia mereka. Ibu dan anak. Padahal sumbernya adalah yang capek nggak punya referensi banyak ini tadi. Oke. Nah gitu Pak. Gitu ya. Jadi semua balik lagi ke referensi sebenarnya. Ke referensi ya. Oke, ini kalau jadi ibu-ibu yang nanya, kalau ibu-ibu nih yang capek, in the end of the day dia juga merasakan jenuh, capek. Tadi ada solusi untuk bapak ketika capek dia akan mereferensikan yang lain nih, ngarit lah, apalah something. Kalau ibu-ibu coba dijelasin referensinya ketika, karena mau sejenuh apapun ibu tetap aja ditarik kan, akan dihadapkan kan pada sama anak. Akan ini mau ibu rumah tangga, mau ibu bekerja, dia pulang kerja capek juga kan, ya nggak ada istirahatnya ya. Tetap aja ditarik kan sama anaknya. Dia pengen, ya anaknya pengen punya koneksi dengan orang tuanya. Pasti ke ibu dulu nih. Solusinya ada. Apa yang harus dilakukan? Iya, karena bapak kan ngarit udah ngarit. Berarti kalau pada umumnya normalnya Pak, normalnya dalam tanda kurung quote and quote ya, mestinya ada komunikasi yang baik dan saling menyadari bahwa mencari uang itu sebenarnya kewajiban nomor 1. Kewajiban nomor 2 itu adalah sama-sama menjaga nih kognitif, sosial, emosi pasangan dan keluarga. Kognitif, sosial, dan emosi. Kognitif tuh maksudnya kayak ini nih, istriku udah overthinking parah ini. Harus aku apain? Jangan kayak, lah kamu overthinking, aku juga di kantor dimarahi bosku. Jadi kita pilih kayak mencari uang itu level nomor 1. Tapi level nomor 2-nya ya karena kalian komit kayak piramida gitu Pak. Ya harus sadar itu dulu. Karena kalau misalnya nggak bisa, akhirnya kita masuk ke situasi yang ketiga. Ada daycare. Ada yang namanya neni, ART. Mau nggak mau ya anak harus tega dilepasin supaya apa? Ibunya tetap sehat mentalnya. Well-being ibunya juga terjaga. Tapi kan kadang kayak nggak semua orang mampu melakukan itu. Nggak, suaminya nggak bisa provide itu. Ya, dan kadang yang lebih parah lagi orang-orang di sekitarnya. Ini baru keluar nih seminggu misalnya, baru keluar sekali. Loh, metu meneh kayak metu meneh. Nah itu kan. Dan kalau di masyarakat Indonesia secara umum,
beban tentang Betul, anak Pak. itu kan dilimpahkannya semuanya kepada Ke ibu. si ibu gitu. Kalau kalau- ibu mulai sedikit dalam tanda kutip curhat lah begitu, nanti dia bukan, misalnya pasangannya bukan mencoba memahami curhatan pasangan, tapi membandingkan saya juga sibuk, misalnya kan begitu ya. Zaman now bahasanya adu mekanik, Pak. Adu mekanik istilahnya. Adu nasib, Adu nasib. Iya, adu nasib. Iya, jadi kayak ini kalau jadi ibu tuh seolah-olah Wajib momen kena yang undur dinanti-nanti. Tapi setelah dia jadi bener nih, nyeselnya seumur hidup, kenapa aku harus punya anak sekarang? Secara nggak langsung kan terlontar. Nanti ini nggak selesai di sini, Pak. Setelah dia anaknya masuk remaja, dewasa, kehilangan, ada namanya sindrom sarang kosong. Sindrom sarang kosong Apa itu itu? adalah ketika anak-anak ini sudah beranjak dewasa dan mereka nggak tinggal satu rumah lagi sama orang tuanya. Dulu aku si anaknya Si ini. anak-anaknya mungkin karena kuliah, bekerja, atau ikut pasangannya. Dulu aku pernah ngerasa aku nyesel punya dia. Itu terbawa sampai seumur hidup. Aku nyesel punya dia. Itu Karena orang tadi, tuanya. Iya kan tadi kan di awal, ternyata jadi ibu nih nggak enak. Harusnya tuh aku nggak usah nikah dulu. Harusnya pas aku ngerasa aku nggak boleh nikah sama dia, jangan ngeyel. Itu kan fase-fase ketika dampingi tumbuh kembang 5 tahun pertama tuh. Tapi ingatan ini, memori ini tuh akan muncul seumur hidup. Jadi kalau dapat pasangan yang dikit-dikit istrinya ngomong kayak, oh nggak usah ngomongin itu terus, bahaya, Pak. Besok semakin tua mereka cuma jadi kayak orang ngekos berdua tinggal serumah. Tapi nggak ini ya, Ya. nggak ada koneksi ya antara Betul. keduanya ya. Kayak gitu. Nah, Jangka panjangnya. ngomongin anak mulai dewasa tadi tuh ya, mulai bukan anak kecil lagi, bukan PAUD lagi, tapi sudah mulai dewasa. Apalagi kalau berpisah dengan orang tua. Let's say tadi kita juga ngobrol banyak orang anak-anak yang sekolah, mondok, pesantren atau berasrama di Jogja ini, orang tuanya entah di mana, mereka dikirimkan ke sekolah-sekolah di Yogyakarta begitu ya. Nah, kalau model pengasuhannya let's say tidak ideal seperti tadi itu. Selain selain ada sindrom sarang gesing atau sarang kosong. Sarang kosong. Sarang gesing enak. Enak gitu ya. Itu enak. Kebetulan saya menyukai. Sarang kosong di sisi orang tuanya. Ya. Tapi di sisi anaknya, ketika mereka disekolahkan di luar kota, luar daerah gitu, ada pengaruhnya juga nggak? Misalnya, ya di beberapa sekolah elit gitu, biasanya kan, wah uang jajannya banyak gitu. Terus kemudian seakan-akan orang tua cukup sudah pendidikan terbaik buat anak saya, ya sekolah-sekolah yang terbaik. Padahal kadang di anak-anaknya juga ada perasaan kosong, haus kasih sayang juga gitu. Ada pengaruhnya nggak itu kira-kira model pengasuhan Ya, seperti itu? ini menarik banget nih, Pak. Itu. Jadi ada 2 pola asuh yang paling menonjol dari klien-klien yang saya temui. Yang pertama adalah orang tua yang tadi tipe jor-joran ya. Ini orang tuanya tipenya pengasuhannya permisif nih. Apa-apa boleh. Apa-apa bisa, nggak apa-apa. Kamu mondok misalnya, atau kamu sekolah keagamaan yang apapun itu harus mondok. Atau kamu kayak ambil sekolah yang dia emang boarding, meskipun itu internasional dan lain sebagainya, nanti kita cukupin semuanya. Rusak ini endingnya. Oh gitu? Ada juga yang dia nggak siap sekolah boarding. Tapi karena ini demi A, B, C, D, E, F, G. Terus demi akunya yang dengerin siapa? Nggak apa-apa, ini demi kamu, ini demi ini. Rusak. Nah kadang keinginan untuk menyekolahkan di boarding ini datangnya di tengah jalan kebanyakan, Pak. Di tengah jalan? Oh ini trennya lagi suka ini nih boarding. Oke. Ngikutin tren maksudnya nih. Ngikutin tren. Oh ini sekolahnya yang ini nih internasional boarding, bisa gini ada sekolah baru buka. Jadi dia nggak belajar agama doang, akan dikirim ke luar negeri, ke sana ke sini. Gimana pun kalau dari kecil nggak pernah diajarin. Contoh misalnya kayak anak kecil, ya katakanlah di Jepang itu, Pak. Kalau saya baca referensi ya, sejak dia lahir itu dia nggak ada tinggal sama orang tuanya lagi, nggak ada tidur sama orang tuanya lagi. Jadi mereka dipisahkan sendiri kamarnya. Bednya kamarnya pisah. Kamarnya terpisah. Dan kalau mereka nangis, itu orang tuanya cuma boleh ganti popok sama mastiin dia kenyang. Kalau popok sudah kering dan perutnya kenyang, mau dia nangis kayak apapun nggak boleh disentuh lagi.
Itu cara pertama si anak-anak ini belajar menangani kecemasannya dia. Namanya separation anxiety. Jadi kecemasan berpisah. Separation anxiety. Ya, betul. Kecemasan berpisah. Nah itu akan terus berlanjut. Sementara kalau kita di Indonesia kan, jangan ya masih bayi. Termasuk saya juga digituin dulu mungkin sama orang tua saya, Pak. Jangan dipisahin dulu lah, kasihan ini masih terlalu kecil. Betul. Padahal hal-hal seperti itu yang bikin kita ini nggak mandiri. Jadi makanya kita rata-rata di Indonesia ini betul punya kepribadian dependen. Aku kalau nggak ada kamu nggak bisa hidup lagi di dunia ini, misalnya. Ya. Teringat zaman-zaman itu, Pak. Aku dan kamu. Aku dari kamu ya. Misalnya gitu, Pak. Terus kayak kalau sekolah nih, temennya nggak sekolah di sini, aku nggak mau sekolah, aku mau sama dia. Pokoknya aku udah bestia sama dia gitu. Ya, gitu, Pak. Jangka panjangnya tuh itu sebenarnya. Nah, jadi dari hal-hal yang sangat kompleks ini kan akhirnya bingung kalau mau dipetakan lagi mau kayak gimana. Si sarang kosong dan sebagainya. Intinya kalau emang kita mau punya impian, kita pengen anak kita boarding, atau misalnya kita pengen nih karena di negara Konoha ini cukup chaos, aku mau sekolahin dia ke tetangga sebelah. Ya siapin dari dia baru lahir. Meskipun kita kayak siapkan dari awal. Aku kayaknya bukan orang yang berkecukupan, nggak bisa banyak beasiswa kan sekarang, Pak. Dengan cara apapun. Nah, anak-anak yang dari kecil sudah dilatih seperti itu strugglingnya dia lebih kuat. Jadi kalau ada masalah, otaknya udah ngetrain. Udah tertempa dari awal ya. Udah tertempa. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan habis ngomong nih keluarga besarnya habis boarding di sini, boarding bagus hasilnya bagus. Gara-gara FOMO ada tetangganya. Nah, FOMO itu masuk nih psikologinya. FOMO ya. Akhirnya ya mau dia dijor uang dia rusak, mau tiba-tiba disuruh masuk dia rusak karena nggak ada persiapan. Akhirnya yang terjadi setiap pulang jadi momo, lebih baik aku di boardinganku aja daripada aku di rumah, karena nggak tahu di boarding dia nggak kenal nih pola pengasuhan orang tuanya sendiri. Di boarding dia dikenalkan dengan banyak pola asuh yang lain. Gimana dia mau kenal diri dia sendiri? Nah, rata-rata sekarang yang kasus saya dapat nih, Pak, boarding dari SD kelas 1. Dari SD kelas 1? Ya. Wah, itu kan bonding dengan orang tuanya hilang ya. Bukan kita bilang bisa, Mbak, nanti ditelepon, nggak bisa. Nggak ada yang bisa gantiin sentuhan orang tua tuh, nggak ada. Iya, nggak bisa di telepon itu nggak bisa. Bukan begitu, bukan? Normalnya umur berapa? Kalau kita nggak bisa bilang normal, tapi kalau emang sudah berencana mau boarding tadi disiapkan sedini mungkin. Secara mental ya. Kayak gitu. Terus dimasukinnya umur SMP. Kita lihat dia udah siap apa belum. Misalnya nih kayak nanti adek masuk kelas 1 SD ya, tapi aku masih pengen main sama orang tua gini-gini. Anak-anak itu, Pak, Mbak, ya butuh tinggal hidup sama orang tua mereka itu. Kalau dalam pemikiran saya nih, masa anak itu kan selesai antara 0 sampai 12 tahun. Maksimalin lah dulu itu sama orang tuanya. Di SD itu pokoknya sampai 12 tahun itu bondingnya, kasih sayangnya itu yang disebut sebagai madrasatul ula, madrasah pertamanya itu adalah orang tua. Adalah ibunya gitu, ya, orang tuanya. Nah, sekarang gini, kalau dalam situasi jor-joran bisa jadi rusak tadi itu ya. Terus kemudian nggak siap secara mental, anaknya ditaruh di boarding juga nggak siap. Sementara ini case-nya tanpa mengesampingkan yang non boarding atau non pesantren, di pesantren atau di boarding itu juga belum banyak yang punya, let's say misalnya psikolog kah atau konselor psikologi. Kan ini anak-anak di masa-masa remaja ini kan penuh dengan turbulensi mental ini. Betul. Makin kesini kayak memang makin menurun turbulensinya, kayak umurnya itu makin muda kan, udah terjun bebas, makin early gitu ya, makin ini ya. Nah, itu kan juga terjadi macam-macam yang dimungkinkan terjadi, tidak semuanya ya, tidak meskipun tidak mainstream. Nah, tadi kita sempat berbincang bahwa kadang juga ada pelecehan yang terjadi antara yang mau powerful, pihak yang powerful misalnya yang lebih dewasa, yang anak-anak jadi korban atau sesama mereka gitu.
itu juga itu fenomena apa yang kayak gitu tuh kalau bacaan Mbak Eka tuh? Jadi itu kalau saya lihat Pak lebih ke relasi kekuasaan sebenarnya. Relasi kekuasaan ya. Relasi kuasa. Anak-anak atau orang-orang yang biasanya jadi korban sudah bisa dipastikan biasanya tidak memiliki kedekatan yang hangat dengan figur ayahnya. Fatherless. Kenapa? Karena dari ayah itu anak-anak belajar dia punya otoriter. Nggak bisa. Firm gitu ya, tegas misalnya. Dari klien saya, saya nggak tahu yang lain ya Pak ya. Karena dari klien saya ketika saya cek sama ayah gimana, ayahnya pokoknya satu arah. Pokoknya kalau ayah bilang tak ya tak. Jadi nggak bisa tuh diskusi hangat. Nggak ada ruang negosiasi, ruang diskusi itu tertutup gitu ya. Nah, figur-figur ini, let's say kita katakanlah boarding yang laki-laki. Datang nih, kucuk. Orang yang tadinya adalah korban dan sekarang akhirnya jadi pelaku. Karena gini, nggak usah jauh-jauh seksualitas Pak. Cara orang tua makan, minum itu kan diadaptasi sama anak-anak tuh. Oh, cara ayahku makan tuh kayak gini. Kalau makan biasanya pakai sendok dan garpu. Jadi kalau nggak ada garpu tuh rasanya ada yang kurang. Kurang gitu ya. Nah, apalagi first impressionnya merasakan hubungan seksual, sentuhan seksual. Akhirnya terekam. Oh, ternyata cara berhubungan seksual yang tepat itu adalah seperti ini. Tertanam di pikiran dia. Makanya gimana nih contohnya? Makanya hubungan kenapa seksual? Makanya kenapa dikatakan untuk peristiwa pelecehan seksual yang sesama jenis itu biasanya terjadi karena tadinya korban sekarang jadi pelaku. Balik lagi referensi. Apalagi di sekolah boarding tuh jarang ada yang boarding boleh cewek cowok. Pasti dipisah. Rata-rata di agama apapun misalnya atau di boarding sekolah manapun. Segregasi gendernya ya. Mesti. Akhirnya ternyata ini agak frontal nanti terkena pip nggak ini ya? Misalnya kayak no problem, kan for the sake of education. Iya betul Pak ya, kita sex education ya. Misalnya dia dimasukin ke boarding tapi dia belum pernah dapat ini tuh batasan yang orang lain nggak boleh pegang dan orang lain boleh pegang. Itu pendidikan seks basicnya. Itu berarti basicnya. Betul Pak, dia belum dapat itu tapi mereka udah dilepasin aja dari rumah. Nggak dibekali dulu ini ya senjata untuk mana yang bisa ditular, mana yang tidak. Terkadang itu nggak dianggap penting. Yang dianggap penting adalah karena masih tabu ya orang tua ngomongin itu ke anak. Yang dikejar orang tua biasanya adalah aturan sekolah ini atau aturan boarding ini yang dia push supaya bisa jebol. Tapi baju yang anak-anak harus pakai itu belum mapan, jadi masih pakai singlet ibaratnya gitu. Kita kalau bicara dari kesesuaian anak itu mau dilepas ya. Oke. Nah akhirnya kan dia nggak siap secara mental. Ketemu nih sama figur yang lebih dewasa. Kamu sama aku aja. Pokoknya kalau kamu berteman sama aku, semua yang deketin kamu tuh nggak berani macem-macem. Biasanya tadi relasi kuasanya itu tadi. Betul. Menjadi yang penggantinya ayah nih ceritanya. Nah itu. Dan itu kan didapatkan fenomena seperti itu kan tidak sebenarnya selain di fenomena boarding atau pesantren, di dunia online kan juga begitu. Beberapa waktu lalu kan kalau nggak salah di Amerika itu Roblox itu ya. Roblox itu kan predator anak-anak masuknya melalui permainan itu game gitu untuk masuk. Nah di batas itu lagi-lagi karena ada sisi penanganan psikologisnya, tapi pada saat yang lain kita kemarin juga ada kasus di Bekasi, kasus di Bandung yang heboh dulu itu. Kapan kita membuat move ini sudah di luar batas psikologis saja, harus masuk ke ranah hukum juga gitu. Itu kapan kita membuat first move yang ini boleh ini masuk wilayah hukum, harus ke wilayah hukum ini gitu. Ya selama kita kalau orang tua melihat anak kita tersakiti, kalau tersakitinya gimana ya? Orang tua punya, ya itu tadi kembali ke orang tua, dia punya batasan. Terkadang orang tua dia bilang, oh nggak apa-apa deh kena pukul.
Oh nggak apa-apa deh dia kayak gitu. Terkadang orang tua kadang mikirnya nggak mau rumit lah, dimaafin. Atau juga bisa dari sisi yang ini teman dekatnya dia nih, nggak enak kalau mau ngelaporin aja kayak gitu kan. Ya itu banyak faktor ya itu. Hukum itu kembali karena itu kembali ke masing-masing ya. Apalagi kalau masalah sudah ke ranah pribadi, keluarga kayak gitu kan, otomatis itu nggak tercium sama luar. Kalau pencurian banyak orang bisa menyaksikan, tapi kalau yang kayak pelecehan, kayak bullying itu kan otomatis anaknya pun kalau nggak cerita sama orang tuanya, siapa yang bisa tahu? Oh, maksudnya ke delik aduan ya, harus diadukan dulu gitu. Enggak, kalau pelecehan itu sudah bukan delik aduan. Kalau pelecehan bukan delik aduan. Pencurian dalam keluarga delik aduan. Dia ngaduin, dia tahu kayak gitu terjadi dalam keluarga. KDRT itu delik aduan. Karena itu terjadi dalam keluarga dan hanya korbannya kan ya. Tapi kalau yang seperti itu kan ya kalau terekspos ya kembali ke orang tuanya. Mau nggak orang tuanya terekspos? Mau nggak orang tuanya menempuh jalur yang panjang dan berliku dan rumit itu tadi untuk menempuh itu? Jadi kan terkadang nggak mau lah. Jadi seumpamanya pun dia terbatas perekonomiannya, dia lebih mending milih ke psikologin anaknya kan daripada memproses untuk memproses pelakunya. Sebenarnya kalau kita sebagai ngerasain orang tua yang punya anaknya disakiti pun sebenarnya udah pengen itu. Ini pelaku harus dihukum gimana caranya. Setidaknya kita ke sekolah. Ngomong dulu sama kepala sekolahnya kayak. Tapi kan sekarang banyak kepala sekolahnya juga, nggak usah kepala sekolahnya lah, gurunya, wali kelasnya tutup mata. Nggak apa-apa Bu, dimaafin Bu. Karena menjaga nama baik sekolah. Ya itu yang terakhir di mana yang akhirnya meninggal, dipukulin, gurunya masih hangat. Itu wali kelasnya. Gitu ya. Orang tuanya berusaha sekuat tenaga, akhirnya gurunya aja kayak gitu. Jadinya sebenarnya masalah kayak gini nih udah kompleks banget dan itu kembali ke orang tuanya, lingkungannya di mana anak itu berada, mau nggak ini nyelamatin anak ini. Terkadang mereka nggak mau rumit, mereka berhadapan sama orang tua yang lebih punya power, lebih punya uang. Gitu. Kalau secara orang tua ya kan maunya kamu nyakitin anakku ya gimana ini penyelesaiannya. Kan nggak terima. Udah digedein baik-baik, dipelihara, disuapin. Ya semua resources didedikasikan untuk anaknya, dari material, spiritual, emosional untuk anaknya. Jadi kemudian anggap aja kita jadi orang tua itu nggak mudah membesarkan anak sampai nggak usah segede remaja aja udah masukin SD dia kayak kita melalui berhari-hari anak itu nangis nggak mau sekolah berhari-hari di mana orang tua Dek bangun Dek, ayo Dek sekolah Dek, nggak mau sekolah. Gitu ya. Jadi tiba-tiba di tengah jalan anaknya digituin. Ini sebenarnya kan tadi tergantung orang tuanya ya. Kan ada yang memilih misalnya udah nggak usah kita teruskan karena banyak pertimbangan ekonomi, nggak mau rumit dan segala macam. Mungkin ada orang yang lain lagi bilang kita teruskan saja karena ini anak sudah saya besarkan, kemudian dirusak seperti ini kan perlu juga ini dihukum gitu. Sebenarnya model penyikapan idealnya yang seperti apa? Kalau saya istilahkan mungkin nggak tepat istilah saya. Yang lebih banyak manfaatnya yang mana kira-kira? Lebih banyak manfaatnya ya diekspos. Nah, tapi kan untuk mengekspos itu perlu kesiapan dan keberanian mental. Itu dia. Bekal apa agar seorang tua atau itu punya bekal keberanian nyali untuk meneruskan itu? Bekalnya ya itu tadi keberanian. Pokoknya itu, apa aja ditempuh aja. Jadi hukum itu punya asas mudah, cepat, sederhana, biaya ringan sebenarnya. Idealnya gitu. Kok ujungnya ada sebenarnya? Tapi melalui itu kalau di tiga ya. Jadi bahkan pengacara pun masih sering menggunakan asas itu untuk menghadapi kasus-kasus hukum. Jadi terkadang pengacara ini
kan officium nobile ya. Jadi dia kayak profesi yang mulia ya, gitu. Dimana kita menghadapi profesi-profesi yang lainnya. Kayak gimana pun juga mereka juga manusia. Jadi kita perlu mengingatkan nih bahwa hukum itu seperti ini. Ya kita saling mengingatkan hukum. Tapi terkadang ya itu tadi arahnya mereka beda-beda. Jadinya kita kadang sebagai orang tua ya hadapin itu. Kita memperjuangkan anak sampai sekuat-kuatnya kita, kayak mau gimana? Ya demi anak. Karena kalau nggak diteruskan ke level berikutnya, terus kemudian nggak ada tadi efek deterrence-nya, efek jerahnya nggak ada, ini akan terus bergulir dan akan timbul korban-korban berikutnya yang lebih banyak. Itu kan madorotnya efek kerusaknya kan lebih dahsyat gitu ya daripada. Tapi ya itu tadi. Gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan itu, kayak itu bukan sesuatu yang bisa ayo tuh berani gitu loh. Udah berani aja, kayak mau kita 1000 orang pengacara pun ngedampingin seorang korban, kalau orang tuanya enggak lah kita capek udah. Enggak bisa maksa juga, karena kita juga hargai otonomi. Iya betul. Karena hukum itu kan kembali ke personalnya masing-masing juga. Cuman kadang gini apa, mungkin Mbak dan Bapak ya. Kalau yang saya hadapi di lapangan itu batasan dikatakan pelecehan seksual itu orang tua masih belum aware sampai sejauh itu. Oh belum. Jadi kadang nanti kalau dia kena nih dari kanan kiri akan cuma digituin doang. Itu sounds familiar to me. Cuma digituin doang, nggak sampai masuk kok misalnya begitu ya. Iya betul Pak. Padahal sekarang di undang-undangnya udah jelas. Dipertontonkan aja video porno itu sudah pelecehan seksual. Nggak usah video, gambar porno itu udah pelecehan. Lihat nih, ini ada sesuatu yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Itu udah masuk. Tapi kan orang tua bingung. Ya juga ya, orang nggak masuk kok, dipegang juga enggak, misalnya gitu. Padahal udah masuk, udah bisa dikategorikan tadi untuk pelaporan, ya gitu kan. Nah, belum juga yang lain lagi lebih banyak Pak. Misalnya kayak dipaksa nih, dah nanti kamu lihat ya, ini ada beberapa fenomena seperti ini. Lihat nih, nanti aku mau narik penisnya X misalnya. Kamu nontonin aku ya. Udah banyak Pak anak-anak remaja kayak gitu. Yang disuruh nonton ini juga udah kena pelecehan seksual. Iya. Tapi kan orang tua kadang berpikir karena tadi tekanan kanan kiri, bahkan juga yang seharusnya mengayomi ikut menekan juga, akhirnya jadi ya juga ya, belum masuk, kesentuh juga enggak. Itu dia. Kadang ada lingkungan, bahkan dari lingkungan pun yang membuat ini jadi dia seakan-akan mengaburkan keyakinan orang tua. Nah itu tadi Pak, begitu. Yang masuk ke saya. Ini ya. Sensor ya. Sensor. Jadi meskipun sekuat apapun kita, maksud saya bilang ibu ini udah pelecehan seksual, bapak ini pelecehan seksual, itu mereka kayak tapi kita udah konsultasi Mbak kesini. Kemarin kita udah ditemui juga sama mungkin, mohon maaf quote and quote ini ya, kuasa hukumnya si ini, dan disampaikan bahwa ini bukan termasuk ini dah. Orang kalau nggak ngerti hukum, ditambah dia nggak aware sama tadi tuh batasan pelecehan seksual apa enggak, ya udah. Oh iya juga ya, udah damai aja. Iya, karena dia memang kosong literasinya tentang. Karena memang rata-rata Pak, kita di Indonesia ini nggak semua, tapi kalau belum terjadi masalah kita harus belajar. Kalau nggak kepentok begitu. Iya. Jadi kepentok baru muter-muter. Banyak sekarang penyuluhan hukum di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Jadi di Jogja sendiri kayak semaju ini gitu nggak sih? Tapi kalau merunut ke dalam yang desa-desa juga nggak ngerti tuh hukum dapat menempuh hukum itu seperti apa, bayangan mereka hukum seperti apa. Bahkan untuk yang sekedar perceraian pun terkadang mereka nggak ngerti, mereka harus melangkahnya kemana, gimana, akan serumit apa. Padahal itu perlu minimal untuk melindungi diri keluarganya sendiri ya dari tadi itu potensial predator dan macam-macam. Karena kadang memang kalau di misalnya saya ngisi workshop atau seminar, itu tabu ngebahas itu. Itu ya. Railo tabu. Railo. Pamali kalau kata. Pamali Pak. Tujuannya padahal jelas, menambah referensi. Referensi. Kita nggak ngomongin yang lain-lain, itu referensi.
Tapi separah apa sih? Maksudnya separah apa itu fenomena kayak gitu tuh, dari persinggungan interaksi dengan klien, dengan orang-orang yang ditangani oleh Mbak berdua lah. Fenomena itu terjadi pada anak muda, anak yang tadi usia-usia produktif gitu tuh. Apakah kecenderungannya itu menurun, membaik, sehingga kita optimis tadi itu menuju masa depan yang lebih baik gitu? Atau fenomena anak-anak yang fatherless, anak-anak yang mencari pelampiasan atau kasih sayang atau pencarian kasih sayang tidak kepada orang tuanya tapi kepada pihak-pihak lain yang kemudian sampai mereka menjadi korban atau pelaku. Itu seberapa banyak, masif? Jawabnya dengan senyum ya? Gimana itu? Saya juga dengan senyum aja deh. Gampang banget itu dilihatnya. Jogja gimana sih kelitihnya sekarang? Kelitih ya? Ya. Kelitih itu kan awalnya pasti kebanyakan, sepengetahuan saya, kebanyakan fatherless dan kebanyakan broken keluarga. Dari keluarganya, institusi keluarga. Dari sisi hukum ya Pak, maksudnya dari psikologi. Kalau teman-teman di luar sana suka nemenin anaknya nonton film Madagaskar misalnya, disebut film nih akhirnya ya. Apa itu? Ada film kartun Pak, yang dia itu adalah di kutub. Es yang terlihat itu hanya sedikit kan, tapi es yang di bawah sebesar apa? Ada namanya iceberg theory. Fenomena gunung es. Jadi kalau Bapak bertanya separah apa, saya nggak bisa jawab Pak. Nanti siapa dibangun kecemasan di mana-mana. Kelitih itu berarti cuma puncaknya ya kan? Puncak hierarkinya itu. Nah, jadi jawaban saya adalah kalau Anda minum es teh ini ya, katakanlah minuman Indonesia Raya itu es teh itu cuman terlihat es batunya segini, nggak lihat di dalamnya ini yang tertutup. Ya, nonton ya jangan lupa ya. Nggak lihat es batu di bawahnya yang tertutup ini sebanyak apa. Belum lagi nanti ada ampas-ampas tehnya. Itulah jawaban saya Pak. Oh gitu ya. Diplomatis sekali. Kalau referensi anak sekarang kan film Madagaskar tadi ya. Kalau referensi saya itu. Kalau referensi generasi itu Titanic. Sampai membuat karam gitu. Itu kan sampai membuat karam. Ya kan nabrak gunung es di bawahnya. Kelihatannya yang cuman kecil, ternyata bawahnya. Ternyata bawahnya fenomenanya betul, sangat banyak. Ya seperti itu. Terus kemana kita? Mana ini 2045-nya ini, coba tolong dari ya. Mana kita mulai mengikis fenomena tadi gunung es yang kayak gitu tuh? Dari mana kita memperbaikinya itu, dari mana gitu agar tidak fenomena agar tercapai ini ya 2045 ini. Iya, agar kita benar-benar jadi emas bukan cemas gitu. Kenapa aku udah mikir pasti akan ngomong. Ya itu ya Pak ya. Memang bicara yang menegangkan ini kita harus sambil ketawa-ketawa Pak. Kalau enggak nanti pulang mikir. Aduh jadi teringat lagi. PR banyak ya. Jadi saya pernah saya pernah bekerja di salah satu institusi swasta di Jogja. Di sisi pendidikan selama kurang lebih 6 tahun, 6,5 tahun ya, hampir 7 tahun. Di situ bersama dengan bidang-bidang pendidikannya, itu kita sepakat membuat program kelas psikologi. Kelas psikologi untuk anak dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Tujuannya adalah untuk menekan angka bully, lebih berempati. Maksud yang mau saya sampaikan adalah sedini mungkin ya. Anak-anak itu harus lebih diajarkan untuk peka sama lingkungan. Nah, karena yang di sekolah itu terjadi, meskipun ada, tapi dia lebih turun. Anak-anak jadi lebih happy, ngata-ngatain lagi jadi lebih berkurang dari program yang sempat diinisiasi itu tadi. Jadi belajar psikologi sedini mungkin. Sedini mungkin ya, belajar psikologi. Ya. Dan minta tolong sekali, segala sesuatu yang bikin fokus perhatian terpusat itu ditiadakan dulu. Fokus kegiatan terpusatnya seperti apa? Seperti apa Pak? Sekarang semua orang punya, bahkan lebih dari satu. Anak-anak pun bahkan sudah punya lebih dari satu. Handphone, tablet, handphone, iPad, teman-temannya semua. Oh,
itu ini ya, Ka'bah baru. Nah, betul Pak. Itu kayak ya saya sering berdebat bukan hanya dengan orang tua, orang-orang terdekat. Tolonglah sudah itu, selesaikan, taruh. Tapi saya paham bahwa ibu itu kalau anaknya nggak dikasih itu sekarang, kapan dia mau istirahat? Karena pas anaknya makan dan anaknya nonton, itu momen dia bisa napas tuh. Jadi kan saya juga dilema Pak akhirnya. Mungkin pada saat dulu saya nggak bersentuhan langsung gitu, kayak saya udah ini singkirin dulu ini nih. Tapi setelah kayak terjun langsung, maksudnya bekerja yang kayak ngelihat langsung, dan akhirnya mulai lahir nih ponakan yang waduh, capek juga ternyata jadi ibu ya. Akhirnya kan bingung juga. Nah tapi memang kalau belum kenal ya sudah. Tapi balik lagi kita bisa strict di situ asalkan perannya dua-duanya ini balance. Menuju balance nggak mungkin ya Pak ya. Ya trial and error dan terus memperbaiki diri sendiri gitulah ya karena sekarang ini fenomena yang banyak muncul adalah lahirnya neurodivergent. Apa itu? Neurodivergent itu adalah grupnya ADHD, autis, dan disleksia, diskalkulia, disgrafia. Kalau ngomong sama orang ekonomi itu banyak masalah ekonomi. Dengan orang kesehatan banyak masalah kesehatan. Ngomong sama orang hukum banyak masalah ngomong dengan psikologi, masalahnya yang di list juga masalah psikologis. Tapi ya itu tadi koleksi masalah ini intinya ya berarti. Tapi ya kalau kita memang memperbaiki segala sesuatu memang harus dari dini, jangan sampai terlambat gitu tadi ya. Tapi tenang aja Pak, ada kabar bahagia. Gak ada satu orang pun yang gak punya gangguan jiwa masalah psikologi. Jadi kita semua sebenarnya sama-sama punya semua. Di dalamnya memiliki. Semua orang nggak ada yang nggak punya. Tapi gangguan psikologis itu bisa jadi tergantung dari kemampuan dia memanage ya, mengontrol emosi dan support system dari environmentnya dia. Ya orang-orang besar itu justru bisa melenting gitu. Karena pernah diuji secara psikologis awalnya dulu gitu seringkali gitu. Pilihannya adalah antara jadi jalan di jalanan atau dia melenting ke atas gitu ya Pak ya. Gitu ya. Apa itu namanya? Paling nggak anak-anak itu dibekali dengan apa istilahnya senjata, bekal gitu ya. Sehingga ketika dia keluar, dia punya cukup alat tempur untuk membentengi dirinya agar tidak apapun serangan-serangan dari luar itu dia punya bekal kasih sayang dari keluarganya, punya bekal literasi tadi itu mana yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh orang lain. Itu kan pertahanan diri yang sangat diperlukan itu ya. Dan ketika dilepas, let's say misalnya harus belajar di luar daerah dan segala macam, dia sudah punya pondasi itu gitu kira-kira ya. Dari sisi anak. Dari sisi orang tua. Gimana kalau dari sisi orang tua? Ini kan orang tua juga tuh. Iya betul. Dari sisi orang tua kayaknya saya menyarankan sama dibekali juga. Kita juga ngikutin perkembangan kan. Kalau sekarang nih lagi banyak banget kasus ya bullying, pelecehan seksual ya. Setidaknya kita ngelihat berita lah, coba merefleksikan kalau seumpamanya nih ada keluarga kita yang terkena, kita akan bersikap seperti apa dan kita akan menempuh apa. Setidaknya itu. Kita juga sekarang itu kan banyak digaungkan gerakan father itu tadi. Father biar nggak fatherless itu tadi. Jadi ini 4 jari langsung ke saya semua. Kalau gitu 5 udah kayak. Jadi psikolog yang lainnya juga banyak mendengar di media-media sosial perannya ayah lebih banyak berperan di dalam keluarga. Itu meminimalisir dampak yang nggak meminimalisir, banyak berdampak ke anak. Jadi orang tua juga membekali. Dengan orang tua membekali, dia bisa membekali anak. Nah, kalau tadi istilah Mbak Isna itu kan perlu juga membekali diri dengan pengetahuan sisi hukumnya, membekali sisi ilmu kepengasuhannya, kan juga nggak. Metode kepengasuhan orang tua saya kan nggak bisa saya
teramkan pada anak saya. Mereka punya zamannya sendiri. Harus ngikutin zaman ya. Zamannya sendiri. Kayak tadi itu turbulensinya dulu SMP, sekarang SD sudah terjadi, itu kan perlu literasi, terus belajar ya orang tuanya. Orang tua kan seumur hidup belajarnya. Iya betul. Betul. Nanti kalau udah tua belajar apa lagi nih anaknya ini, nanti ada masalah apa anaknya. Iya kan mendampingi selama kita belum menerima menantu. Ketemu menantu. Kan belajar juga. Gitu kan. Belajar semua lagi orang tua nanya menantu, ngomongin soal harta waris, udah macam-macam. Oke, tapi agar kita punya alasan untuk optimis bahwa kita memang akan punya generasi emas gitu ya di tahun entah berapapun nanti tercapainya. Memang pendidikan dari usia dini tadi itu diperlukan literasi dalam bentuk apapun dari sisi anak-anaknya ya, sehingga mereka bisa tumbuh kembang menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan masalah secara relatif independen, nggak terlalu dependen tadi itu. Terus kemudian di sisi orang tuanya juga perlu tadi meliterasi dirinya sendiri, ilmu apapun, pengasuhan, hukum dan macam-macam gitu, agar up to date ini dengan perkembangan anak, perkembangan zaman. Jangan juga mentang-mentang kayak saya misalnya, ini refleksi buat saya sendiri, datang dari generasi kolonial, cara kolonial juga yang diterapkan kepada anak-anaknya. Oke, terakhir sebelum kita pungkasi, kira-kira kalau refleksi dari sisi hukum atau dari sisi sebagai orang tua, dari sisi psikolog gitu, apa ya? Apa kata-kata akhirnya, kata-kata hikmah hari ini gitu. Kata-kata hikmah. Boleh nggak kalau diambil hikmahnya aja? Udah diambil aja kesimpulannya. Gimana agar anak-anak kita tuh menjadi generasi yang kuat itu? How? Ini bagian psikolog ini. Ya, saya sangat percaya Pak. Sangat percaya. 12 tahun pertama anak-anak itu wajib bermain. Main ya. Bukan wajib les dari Senin sampai Minggu. Wajib ngelakuin pekerjaan yang dihadapkan orang tuanya dari Senin sampai Minggu. Karena chaosnya gak ketahuan. Jadi banyak-banyakin main sebelum mereka umur 12 tahun. Gak usah bilang bahkan nanti kebablasan ini. Main itu fungsinya sangat banyak. Silakan dicek literasi atau mungkin nanti kontak nih Wonder Home, kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi fungsi bermain. Itu kalau dari saya Pak. Karena main di usia 0 sampai 12 tahun itu ibaratnya kita ngebekalin anak-anak ini dengan pundi-pundi kebahagiaan. Kalau kita lagi jauh sama orang tua, kita jadi inget nih, wah dulu aku hobinya mancing sama bapakku. Wow. Memori yang indah itu tadi akhirnya bikin dia bangkit lagi. Aku gak pernah ngeliat ayahku kayak dia putus asa, sedih gak ngapa-ngapain. Pas mamaku mikir, kok hari ini kita sabar dulu ya, kita belum bisa beli barang yang kakak mau, yang adik mau. Tapi mama bikinin aku tuh, kita masak ini dulu aja yuk. Memori-memori itu Pak. Itu yang kadang kita sekarang udah lupa, rasanya udah nggak penting. Tapi sebenarnya pundi-pundi memori itu yang akan jadi bekal seseorang seumur hidup. Betul. Dan ada masalah apapun, kalau refer back to that memory gitu, mendapatkan strength-nya lagi kadang-kadang. Punya energi lagi. Jadi yang di recall itu ada isinya. Bukan yang di recall itu adalah aku main gadget. Pokoknya aku harus beli barang, dikasih oleh-oleh dari luar negeri, dari ini, hilang semuanya itu Pak. Jadi ketika dia mau nge-recall isinya empty, kosong, nggak ada apa-apa. Intimacy dengan jadi silahkan dimanapun itu keluarga berada, 0 sampai 12 banyakin main. Tetap ada aturan, main itu bukan yang berantakan. Gitu Pak. Itu pesan dari saya. Jangan sampai kebalik, 12 tahun terakhir baru main-main. Agak serem ya. 12 tahun dari umur berapa ini? 12 tahun mundur dari umur berapa? Ya. Kalau Mbak Isna gimana Mbak Isna? Kalau secara hukum ke anak-anak, sejauh ini kita hukum itu masih melindungi anak-anak. Jadi undang-undang pun
kalau untuk kasus pelaku anak ini kita akan cari jalan tengah untuk bisa menyelesaikannya. Kecuali sudah ya pada akhirnya gimana pun juga dia harus masuk ke ranah hukum. Kalau nggak salah 5 tahun ya hukuman minimal untuk pelaku pelecehan ke anak itu, enggak? Saya nggak hafal, tapi semuanya itu sekarang bergantung pada tergantungnya ini. Bergantung pada itu. Antara bergantung pada bip. Ya. Tapi ini sebenarnya tanggung jawab orang tua, karena orang tua yang akan menjelaskan ke anak bahwasanya nih membekali anak dengan setidaknya pengetahuan hukum bahwasanya, Dek, nanti kalau dia melakukan sesuatu hal seumpamanya mukul dan dia sakit, ada hukuman, setidaknya bukan langsung hukuman yang hukum negara, tapi hukuman nanti dijauhin teman, nanti sama itu dipanggil sama gurunya. Ada konsekuensinya dari apa yang dia lakukan. Itu kan sebenarnya tanggung jawab orang tua juga untuk menjelaskan. Nambah referensi tadi ya. Itu juga kesadaran hukum ya. Artinya kalau si anak punya hak, hak itu perlu dilindungi, dibela. Kalau terlanggar haknya, ada tempat untuk melapor, entah orang tua, guru, kepala sekolah dan seterusnya lah gitu ya. Karena anak kan nggak mungkin, kalau secara hukum ya anak belum termindset itu. Jadi nggak tahu ini bener nggak sih? Ini ada, ini ada hukumannya toh kayak gini. Ini kan karena nggak tahu. Nice. Jadi itu tugasnya sebenarnya. Jadi kalau dari sisi hukum kayak gitu loh. Kalau anak-anak cenderung menyelesaikannya secara keanakan itu tadi. Ya itu ultimate resortnya ujungnya kalau memang sudah mekanisme yang sifatnya kekeluargaan, sosial, sanksi moral itu nggak jalan dan nggak menghentikan tindakan yang melawan hukum itu, ya sudah memang harus ke hukum. Dan literasi tentang itu orang tua juga paham mestinya ya tentang itu tadi. Oke, makasih banyak sudah berbagi. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Isna. Jangan kapok di dada, diletakkan didudukkan di kursi-kursi hangat ini. Berbagi sedikit dari pengetahuan yang kita punya. Baik, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu dengan karirnya sebagai ibu, sebagai advokat, sebagai psikolog, sebagai teman-teman bocil. Teman-teman bocil. Ya, Pak. Yang selalu ini kan juga penjaga gawang bocil gitu ya. Jadi saya ngejokesnya adalah jangan berani-berani sama saya di Jogja ya. Pasukan saya banyak. Udah mengumpulkan pasukan. Oke, insya Allah kita ketemu lagi. Dan ini sebagai informasi buat yang lain juga, di Wonder Home ini ada namanya Bimba. Bimba itu filosofinya adalah juga bermain untuk anak-anak. Dan dalam bermain itu secara otomatis dia akan belajar. Tapi filosofi awalnya adalah bermain. Jadi sejalan. Jangan lupa untuk bermain untuk anak-anak. Tapi untuk orang tua jangan main-main. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.